Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Warni dengan nomor induk mahasiswa 856538486, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari praktikum, yaitu modul 2 kegiatan praktikum 1 tentang ekosistem darat. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ekosistem, kita akan melihat bahwa ekosistem itu sendiri terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu terdiri dari produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Nah, sedangkan komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, dan juga kondisi iklim. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa dari cara terbentuknya ekosistem itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan ekosistem alami. Nah, ekosistem alami ini contohnya adalah hutan, padang rumput, laut, danau, padang pasir, pantai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ekosistem buatan. Contohnya seperti kolam ikan, sawah, ladang, kebun, ataupun akuarium. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan praktikum secara langsung, yaitu mengenai ekosistem darat alami dan juga ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama lembar pengamatan, yang kedua aplikasi barometer, yang ketiga alat tulis, yang keempat tentunya adalah lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain adalah kondisi cahayanya sangat cerah, suhunya mencapai 33 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, dan keadaan airnya sangat jernih. Kemudian kita akan mengamati komponen biotik yang terdiri atas tanaman dan hewan. Nah, yang pertama kita temukan adalah tanaman pinang hutan. Nah, ini adalah tanaman pohon pinang. Kemudian setelah itu yang kita temukan adalah tanaman keladi yang tumbuh di sekitar hutan. Yang ketiga, ada tanaman mahang. Nah, setelah itu ada tanaman sawit. Nah, di sini ada tumbuh tanaman sawit. Pohon sawitnya sudah sangat tinggi. Nah, setelah itu yang terakhir yang kita lihat adalah yaitu tanaman kenanga. Ya, yang merupakan tanaman yang tumbuh di hutan. Tanaman-tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya. Nah, tanaman membutuhkan cahaya, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan dalam proses penyerbukan. Nah, kita akan melihat beberapa hewan yang terdapat di ekosistem darat alami.
Yang pertama, hewan yang kita temui di hutan adalah belalang. Kedua, hewan semut. Yang ketiga, kita juga menemukan kaki seribu. Yang keempat, ada monyet. Nah, yang terakhir, kita menemukan hewan yang berupa siput keong. Kelima hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan juga komponen abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai konsumen. Nah, selain itu, ada juga yang berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai. Yang pertama, cacing. Yang kedua ada bakteri. Dan yang ketiga ada belatung. Yang kedua, kita akan menuju ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Komponen abiotik yang akan kita amati antara lain, yaitu cahaya sangat terik, suhu mencapai 3 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, airnya cukup bersih, dan anginnya cukup semilir. Adapun komponen biotik yang kita temui di kebun adalah, yang pertama, ada pohon singkong. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tanaman ubi jalar. Yang ketiga, tanaman yang kita temui adalah tanaman serai. Yang keempat, yaitu tanaman nangka. Nah, yang kelima atau yang terakhir yang kita temui di kebun adalah yaitu tanaman jambu biji. Adapun hewan yang saya temui di kebun adalah yang pertama anjing, yang kedua ayam, yang ketiga serangga, yang keempat kupu-kupu, dan yang terakhir ada bebek. Kelima tumbuhan dan hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka memerlukan air, oksigen, dan makan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kesimpulan, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu hutan dan kebun, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk bagi manusia.